Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lain Maria Absas, NIM 18191051004 akan mempresentasikan terkait tugas UAS evaluasi sumber daya lahan dengan judul Manajemen Resiko Sumber Daya Lahan Bencana Lumpur Lapindo di Desa Gelaga Arum dengan titik koordinat sebagai berikut. Tugas evaluasi sumber daya lahan ini dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji. Terkait agenda presentasi, yang pertama yaitu pendahuluan berisi mengenai identifikasi kawasan dan rumusan masalah yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu tinjauan teori yang berisi mengenai penjelasan mengenai manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan. Yang ketiga yaitu pembahasan yang berisi terkait dengan analisa manajemen resiko. Yang keempat, alternatif penanganan, di mana pada alternatif penanganan ini berisi mengenai alternatif penanganan dan langkah penanganan yang akan dilakukan. Yang pertama, pendahuluan. Industri eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi merupakan salah satu industri dengan tingkat risiko yang relatif tinggi. Jika terjadi kegagalan atau kerusakan peralatan akan menimbulkan implikasi yang sangat serius. Kegagalan operasional peralatan yang mengakibatkan fasilitas produksi tidak dapat berfungsi atau terjadi penurunan kapasitas sudah memberikan kerugian yang nyata bagi perusahaan. Apalagi jika kegagalan tersebut berupa kebocoran peralatan bertekanan tinggi dan diikuti terlepasnya material berbahaya ke lingkungan yang berpotensi menimbulkan ledakan, serta kebakaran atau keracunan serta berdampak pada sumber daya lahan. Kejadian tersebut akan memperbesar kerugian yang diderita baik oleh perusahaan maupun lingkungan di mana perusahaan itu berada. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, resiko bencana sendiri merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, dan jiwa terancam, serta hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Pengkajian risiko sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk memperlibatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Selain itu, bencana ekologis nasional lumpur panas yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dimulai pada tanggal 28 Mei 2006. Saat gas beracun dan lumpur panas menyembur di dekat sumur pengeboran Banjar Panji 1 milik kegiatan pengeboran Lapindo Brantas. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bagaimana dilakukan oleh PT Lapindo Brantas merupakan kegiatan survei, seismik, dan eksplorasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan karena sifat cadangan minyak dan gas bumi yang berada di perut bumi tidak dapat ditentukan lokasinya secara pasti. Oleh karena itu, di setiap kegiatannya terdapat risiko yang akan terjadi. Lumpur panas tersebut pada bulan November 2006 telah menutupi sekitar 250 hektar tanah, termasuk 7 desa sawah dan perkebunan tebu, serta saluran irigasi serta mengganggu jalur transportasi. Perakiraan volume semburan lumpur antara kurang lebih 50.000 sampai 120.000 meter kubik per hari, sehingga air yang terpisah dari endapan lumpur berkisar 35.000 sampai 84.000 meter kubik per hari. Berdasarkan buku Putih Lucy KLH 2006. Selanjutnya yaitu identifikasi kawasan, di mana lokasinya yaitu berada di lokasi lumpur Lapindo dengan lokasi pusat semburan lumpur panas Lapindo berada di Desa Reno Konongo, Kecamatan Porong.
Secara geografis, lokasi kejadian berada pada posisi koordinat. Lumpur lapindo juga berpengaruh pada kawasan desa di sekitarnya yang mengakibatkan bencana dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Di mana ini merupakan identifikasi kawasan pasca terjadinya lumpur lapindo, tepatnya di desa Gelagaharum. Desa Gelagaharum merupakan salah satu desa yang memiliki resiko akibat bencana lumpur lapindo. Jika ditinjau berdasarkan letak desa, Gelagaharum merupakan desa yang memiliki jarak terdekat dengan lumpur lapindo. Adapun titik koordinat sebagai berikut. Ini merupakan kawasan desa Gelagaharum yang sangat dekat dengan tanggul bencana lumpur lapindo. Dari pemaparan pendahuluan, maka dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana manajemen resiko sumber daya lahan di desa Gelagaharum akibat semburan lumpur lapindo. Yang kedua yaitu bagaimana alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko lumpur lapindo di desa Gelagaharum. Selanjutnya yaitu pada agenda presentasi yang kedua, yaitu tinjauan teori mengenai manajemen resiko sumber daya lahan. Yang pertama yaitu manajemen resiko sendiri merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Pengertian lain, manajemen resiko adalah proses pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Selain itu, manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Nah, di sini merupakan manajemen resiko bencana guna mengetahui tinggi rendahnya resiko dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengelola atau mengurangi resiko tersebut. Pada manajemen resiko bencana, terdapat beberapa aspek resiko bencana yang perlu diketahui, yaitu hazard, vulnerability, dan exposure. Seperti pada gambar di samping merupakan aspek dari resiko bencana. Faktor bahaya merupakan faktor fisik dasar yang merupakan pemicu terjadinya bencana. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor pengganggu terhadap kota dan wilayah, di mana upaya pengkajian resiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran dan manajemen yang terdiri dari 3 komponen resiko. Upaya memperkecil resiko dilakukan dengan 1. Memperkecil ancaman, 2. Mengurangi kerentanan, dan 3. Meningkatkan kapasitas dari kawasan yang terancam. Selanjutnya, resiko kawasan dihitung dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Di sini pada gambar ini merupakan faktor terjadinya bencana, di mana awalnya yaitu berupa bahaya atau hazard yang menimbulkan bencana, kemudian terjadinya kerentanan, dan setelah itu akan timbul berupa solusi dengan ketahanan kemampuan dalam menanggulangi. Yang ketiga yaitu agenda yang ketiga pembahasan yang berisi mengenai analisa manajemen resiko. Nah, ini merupakan gambaran dari peta resiko hazard pasca bencana lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Pada analisa manajemen resiko, bencana akibat lumpur lapindo di Desa Gelagaharum jika ditinjau merupakan salah satu desa yang tergolong dalam peta area terdampak bencana lumpur lapindo berantas. Masyarakat korban lumpur lapindo yang masih bertahan hidup di Desa Gelagaharum. Lokasi dan objek
Penelitian ini dipilih karena masih terdapat beberapa kepala keluarga yang masih tinggal dan bertahan hidup di kawasan lumpur lapindo. Rumah masyarakat tersebut berdekatan dengan tanggul penghalang lumpur lapindo, yaitu berjarak kurang lebih 5-100 meter. Dengan demikian, masyarakat tersebut sangat rentan dengan resiko terjadi bencana banjir lumpur lapindo akibat tanggul penghalang yang jebol, serta kondisi lingkungan yang sudah sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Ini merupakan foto gambaran di mana rumah warga berada tepatnya dekat dengan tanggul lapindo. Pada analisa manajemen resiko, terdapat beberapa aspek resiko yang dapat ditinjau akibat bencana lumpur lapindo di Gelagah Harum berdasarkan resiko hazard. Yang pertama yaitu pencemaran air dan tanah. Kondisi air dan tanah di Desa Gelagah Harum pasca luapan lumpur lapindo berbeda dengan kondisi sebelum kejadian luapan lumpur. Kondisi saat ini air dan tanah di Desa Gelagah Harum berubah secara signifikan, yang awalnya kondisi air jernih berubah warna, bau, dan rasa air termasuk air sumur yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Termasuk kondisi tanahnya yang tercemar oleh luapan lumpur yang mengandung senyawa kimiawi sehingga kondisi tanah yang tidak subur menyebabkan tanah untuk persawahan hasil panennya tidak maksimal, bahkan menyebabkan tanaman mengalami gagal panen. Yang kedua yaitu mengenai pencemaran udara. Kondisi serta kualitas udara di kawasan bencana lumpur kurang baik. Salah satu penyebabnya adalah kandungan kimiawi yang ada di material lumpur yang terbawa oleh angin sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap seperti bau selokan dan tinja. Jangkauan dari pencemaran udara ini tergantung dari arah mata angin. Jangkauannya sampai lebih dari 20 km. Ini merupakan salah satu sumur yang mengalami pencemaran air. Yang ketiga yaitu perubahan mata pencarian. Perubahan mata pencarian di Desa Gelagah Harum sangat signifikan pasca luapan lumpur lapindo. Sebagian besar masyarakat di Desa Gelagah Harum beralih profesi yang sebelum kejadian luapan lumpur ada yang bekerja sebagai petani sawah, petani tambak, buruh pabrik, pegawai pemerintah desa, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit sekarang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan pekerjaan sebelumnya, khususnya yang dari pertanian menjadi non-pertanian buruh. Hal ini merupakan dampak dari lahan pertanian yang telah tenggelam adanya luapan lumpur. Yang keempat yaitu amblesan tanah. Desa Gelagah Harum sendiri tidak mengalami amblesan tanah. Kondisi saat ini amblesan tanah mengarah pada sisi barat dari tanggul luapan lumpur. Yang keenam, perubahan fisik lingkungan. Perubahan kondisi fisik lingkungan sendiri menimbulkan perubahan manfaatan lahan pasca bencana lumpur Sidoarjo, di mana 27% irigasi teknis yang berada di daerah yang telah dikosongkan kini berubah menjadi lahan non-produktif. Ini merupakan video kawasan di Desa Gelagah Harum. Nah, di sini merupakan kawasan rumah warga yang masih tetap tinggal di area dekat dengan tanggul lumpur. Ada yang dikosongkan dan ada yang masih berada tetap tinggal di rumahnya. Nah, ini merupakan lahan non-produktif yang berubah akibat dari dampak lumpur lapindo. Yang keempat yaitu alternatif penanganan. Pada alternatif penanganan pasca bencana lumpur lapindo di Desa Gelagah Harum yaitu terdapat dua jenis mitigasi pasca lumpur lapindo yang terjadi, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi kultural, di mana mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana seperti pembangunan tanggul, jaring di dermaga, penambahan bola beton, dan perencanaan buffer zone lumpur Sidoarjo. Sedangkan mitigasi kultural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara perubahan paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap, sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Selain itu, pembangunan di daerah lumpur lapindo diharapkan dapat ditata ulang lebih baik dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah yang rentan terkena luapan tanggul dan sungai porong. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.